Oke kawan-kawan sekalian, selamat bertemu kembali di channel Desa Tuber. Kali ini saya menghadirkan teman-teman pendamping desa yang saya pilih, bukan karena posisi dan jabatannya, karena bagi saya tidak penting. Yang penting adalah punya latar belakang, pertama gerakan petani atau gerakan mahasiswa yang pernah dia lampaui. Yang kedua, bersikap kritis dan bukan menjadi pegawai pendamping desa, tetapi mampu merefleksikan kondisi di sekitarnya secara kritis. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat semua. Saya Arionaldo, tinggal di Ciamis, tepatnya di kaki Gunung Sawal, di sebuah pesantren. Kemudian karena situasi di desa menurut guru saya perlu dibantu, kemudian saya ketika waktu itu ada pembukaan kerja pendamping desa, saya mendaftar dan diterima sebagai pendamping lokal desa. Nah ini kawan-kawan sekalian ya, tentang data kerasi. Data kerasi itu kan antitesisnya demokrasi. Data kerasi itu pemerintahan berbasis data. Kalau demokrasi, pemerintahan berbasis kerakyatan. Ini selalu bentur. Karena apa? Data kerasi itu dilatih melalui algoritma. Berjalan lewat algoritma. Nasib kita ditentukan lewat algoritma. Hal yang lain ditentukan oleh bahasa pemrograman di dalam aplikasi itu. Konsekuensinya, dia selalu terlambat dibandingkan aspek demokrasi di desa. Usulan, kok nggak ada ya akunnya ya, kok nggak ada. Nah, sebenarnya secara sintesis, kalau kita berpikir dialektis, akun itu bisa dibuka sendiri sesuai kepentingan aspek demokrasi. Bukan sebaliknya. Ini untuk mengkritisi juga Permen Desa ini. Prioritas dana DD itu menggunakan satu data kementerian dan aspirasi dari desa. Ya kan? Kebalik. Mestinya aspirasi dulu dan data. Kenapa? Karena pendamping desa nanti tidak akan terjepit posisinya akibat data yang out of date. Data yang sudah sebelumnya. Justru kita menyelenggarakan proses demokrasinya itu begini. Demokrasi dan data krasi itu aspek musdes dulu, putuskan apa, baru mengubah aplikasi sesuai dengan alur pikirnya. Kecuali ada rasionalisasi lain ya, bahwa musdes bisa menganulir data. Nah itu tidak apa-apa juga. Setuju saya. Memang kalau aplikasi itu kan dikuncinya di tingkat kabupaten. Sehingga daripada merubah atau memperbaharui menu-menu di aplikasi, mending sebuah kegiatan itu ditolak gitu. Repotnya kan gitu. Ya itu repot banget. Saya membayangkan posisi saya ada di Mas Arionaldo atau posisi saya di pemerintah desa atau BPD yang menyelenggarakan acara-acara demokratis lewat musdes. Itu kan harus menanggung kekecewaan berhadapan dengan warga kan. Nah ini data kerasi akan menaklukkan aspek demokrasi. Nah ini yang harus dikritisi bahwa data kerasi big data itu hanya bisa bermain kalau di level supradesa. Tetapi tanpa ada aspek komunikasi, di mana data itu bisa diubah, ini tantangan kan bagi diskursus artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Aplikasi itu harus cerdas juga mengikuti perkembangan dinamika manusia, bukan ke AI, artificial intelligence yang menjadi basis pembuatan aplikasi itu mengikuti atau mendekati kecerdasan sarafnya manusia. Kalau dia mendekati soal desa, seorang programmer itu butuh berhari-hari untuk tidur, makan, dan bekerja di desa supaya tahu caranya membuat alur aplikasi itu seperti apa. Kalau cuma kunjungan SPPD 3 hari, 1 hari di hotel, 1 hari ke desa, wawancara dengan pendamping, dengan pemerintah desa, besoknya pulang ke bandara kan dapat apa? Ya jadilah aplikasi yang semacam itu. Ya. Sekarang ini kan kita harus patuh kepada aplikasi. Karena aplikasi buatan manusia. Ini problem nih, algoritma ngelawan partisipasi.
Ya. Dan yang hari ini skornya 1-0 untuk kekalahan partisipasi, Mas. Iya, kalau enggak 10-0 juga nggak apa-apa. Ini ada cerita lagi, Mas. Ya. Sejak pandemi ini kan banyak bantuan sosial. Ya. Problemnya kan di data orang miskin lah katakan. Ya, salam kawan-kawan pendamping. Pendamping juga atau pemerintah desa ini? Pendamping. Wah, PLD atau PD? PDTI ini. PDTI. Oh iya, ini pas teknologinya lah ini. Ya, gimana kisahnya tadi itu? Nah, kalau bantuan itu dari pusat, provinsi, atau kabupaten gitu kan, Ya. tetap saja desa yang mengupdate atau memutakhirkan data, katakanlah data warga miskin. Ya. Nah, kebetulan konteksnya ini, bantuan itu dari di atasnya kabupaten, bisa provinsi atau pusat. Nah, kemudian si desa sudah memperbarui datanya. Kemudian secara berjenjang dinaikkan ke kabupaten. Kebetulan operator kabupatennya tidak memutakhirkan data yang dari desa ini. Akhirnya ke pusatnya data lama tetepan gitu, Mas. Ya. Dan ketika data pusat itu tidak update, seperti saya ceritakan tadi, dijustifikasi lewat peraturan menteri tertentu agar datanya itu dipakai oleh pemerintah desa. Ya. Saya bukan soal anti aplikasi, tidak, tapi dialog dalam konteks berdesa itu, konteksnya aplikasi, soal data itu ditentukan oleh desa dulu. Karena tadi kita buka dengan cerita kewenangan lokal desa ya. Baru mengalir ke pusat. Karena bayangan pusat dengan pinggiran itu seperti ini. Ini pusat, ini pinggiran. Pusat dengan provinsi itu bukan begini lagi, atas bawah. Enggak. Tapi pusat itu di sini, pinggiran sini. Ini kayak seperti lingkaran gitu. Ya. Lingkaran, ini pusatnya kan di tengah. Nah, pinggirannya ini desa. Sejak dalam kerajaan juga begitu kan. Nah, tapi cara pandang yang terjadi soal data kadang-kadang hierarki. Ya. Atas bawah. Otoritas untuk membuka password, otoritas untuk admin, mana yang web admin dan mana yang programmer. Menurut saya memang harus diubah polanya. Dan itu terus terang butuh biaya besar. Saran saya memang permainan tentang data atau data kerasi ini berawal dari pinggiran dulu. Pusat itu hanya menyediakan indikatornya saja. Betul, harusnya seperti itu. Diisi sendiri oleh aplikasi yang memang dilatih secara algoritmis menggunakan artificial intelligence. Ini kasusnya bisa kemana-mana, Mas. Ilustrasi bantuan itu terjadi di sebuah kementerian di negara antah berantah, ya kan, memberi bantuan ke desa, buatlah ini pasar di sebuah kawasan. Tapi dia nggak ngecek lewat kabupaten dan provinsi, status tanahnya itu milik siapa. Begitu sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan, muncullah problem secara politis, tanah itu dikuasai keturunan dari warga tertentu yang dulunya dihibahkan ke warga, ternyata nggak tertulis kan, hukum sosial gitu ya, tapi berubah menjadi saya merasa memiliki hak. Akhirnya tempatnya sudah dibangun bantuan tadi itu dikasih palang, buka palang berarti perang, nggak kan, jadi kekerasan. Hanya soal data yang tidak. Saya bilang ke pemerintah provinsi itu di negara antah berantah itu, ya ini resikonya ketika pusat tidak komunikasi dengan provinsi. Tapi provinsi sendiri juga tidak pernah memetakan aset desa dengan turun langsung lewat aplikasi. Apa susahnya saya dengan geotagging, dengan ini lokasinya milik siapa, verifikasi. Desa itu nurut-nurut aja kok. Karena apa? Iya. Nggak terlalu rumit dong, dia tahu wilayahnya sendiri kok, bukan orang konsultan yang masuk desa aja nggak tahu itu lokasi apa. Nah ini problem, data itu mengalir dari pusat ke bawah, dari secara hierarki, sedangkan kita yang di lapangan itu pinggiran ke pusat. Gitu, Mas. Nah, sekarang misalkan data miskin, Mas.
Selama ini kan yang dirujuk itu katakanlah ketetapan dari pusat atau apa gitu kan. Nah, bisa nggak misalkan data orang miskin, pertama input tentu saja dari desa, kedua keputusan bahwa si A, si B itu masuk kategori miskin itu adalah musdes gitu. Nah, Ya, setelah musdes penetapan data atau warga miskin itu, maka hasil keputusan musdes inilah yang menjadi rujukan entah kabupaten, provinsi, bahkan pusat tentang data warga miskin itu. Sekarang kan ketetapannya ada di pusat ini. Berapa betul, jumlah orang miskin itu kan. betul. Padahal mereka pertama pemutakhirannya kan bisa nggak mesti setahun sekali aja, nggak mesti gitu kan. Ada yang Nah, perlu sebenarnya dipahami perdebatan tentang inclusion error dan exclusion error. Ini sejak zaman SBY. Jadi sekretariat TNP 2K itu kan dulu membuat aplikasi sederhana pakai Excel untuk membedakan mana yang layak menerima bantuan dan tidak. Nah, ini validasi itu berlangsung terus, dilatih di Bapeda dan dinas-dinas tertentu ya, atau badan-badan tertentu. Tapi ya selalu kemudian berujung bahwa aplikasi itu tidak pernah sempurna untuk melakukan verifikasi. Karena apa? Dia kan pakai pendamping, konsultan. Tidak seperti yang diusulkan Mas Arnaldo tadi, diputuskan secara kolektif, organik, demokratis, saat musdes. Tidak ada. Itu musyawarah proyek, musyawarah program, atau musyawarah yang sangat berlangsung formal yang difasilitasi oleh supradesa. Jadi keputusan update data itu tidak berlangsung secara partisipatif sebenarnya, tapi representasi dari orang yang merasa miskin, merasa tidak miskin. Nah, ini problemnya dipilah dua akhirnya. Sampai di situ nalarnya negara itu. Yang pertama, kalau untuk inclusion error, itu maksudnya orang yang sebenarnya nggak miskin malah masuk kategori miskin. Dan data exclusion error, orang yang sebenarnya miskin dapat bantuan tapi malah dikeluarkan, itu divalidasi di daerah. Itu otonominya daerah. Persoalannya, otonomi daerah ini bermain nggak dengan rekognisi subsidiaritas desa lewat musdes. ya. Makanya saya kurang setuju dengan BLTDD itu karena apa? BLTDD itu terlempar ke dalam perdebatan yang belum pernah selesai soal data. Ya, ya. Masuk ke gelanggang lama ya. Masuk gelanggang lama. Jadi saran saya BLTDD itu diakhiri aja 2021. Ya kan? Karena satu pertimbangan pertarungan data itu cocoknya lewat supradesa saja. Nanti bagaimana musdes-musdes tentang data itu ya diselenggarakan aja lah sampai mutakhir dan siaplah pusat untuk dengan aplikasi yang lebih mendekati kebenaran di lapangan. Yang kedua, yang namanya BLT itu kan hanya sementara lewat DD itu. Regulasinya lewat undang-undang pun juga sementara. Kalau yang sementara mengapa harus dibuat permanen? Ya. Justru yang permanen itu ya aspek demokrasi. Usulannya kalau saya ingin bangun bangunan dengan DED rapi seperti ini, ya itu urusan kewenangan lokal desa, dicampuri dengan BLTDD di mana desa ini tidak terdampak sama sekali oleh pandemi COVID, itu justru merugikan desa. Makanya 4 bulan ini saya kira kami kan baca tulisannya Mas Toro, desa pandemi itu tipe kuning, merah, hijau, biru gitu ya. Justru semakin ke pedalaman itu nggak terdampak. Ya. Tapi yang dekat kelompok migrasi urban itu semakin mudah terdampak, klaster keluarga bahkan. Tapi semakin pendalaman kok enggak. Ada musyawarah desa yang secara khusus untuk melakukan verifikasi data dan data itu dimasukkan dalam aplikasi. Aplikasi itu akan apa istilahnya big data gitu ya, data besar. Dan itu urusan pusat untuk mensinkronkan. Ya. Selesai sampai di situ. Itu kan. Cukup itu, Mas. Soal menginput sampai memutuskan si A, si B itu masuk kategori apa itu biar desa. Betul. Karena kalau pusat yang memutuskan, kalau terjadi error, si desa nggak bisa katakanlah menjawab kenapa ini masuk, kenapa ini tidak. Karena bukan dia yang memutuskan. Ya. Akhirnya kan rame kan warganya sendiri. Konflik sendiri terus, di desa. Iya, konflik sendiri di desa.
Nah, sekarang juga dengan bantuan teknologi, bisa kok data itu di desa, update tiap hari itu bisa, bahkan real time. Misalkan ketika orang mengurus surat kematian, Iya, terus dengan bantuan teknologi otomatis ketika orang mengurus surat kematian, dia si yang meninggal itu keluar dari data desa, data jumlah penduduk desa kan gitu. Sebaliknya ketika mengurus surat lahir gitu kan, otomatis nambah jumlah penduduk gitu kan. Itu bahkan detik pun bisa gitu sebelumnya. betul. Nah, kan gitu. Iya. Ya pendek kata sih situasi pandemi ini memberi pembelajaran ya kalau dari kisahnya Mas Arionaldo itu data kerasi itu memang niatnya baik. Ya. Ada bantuan kesejahteraan warga bagi warga yang tidak perlu bekerja tapi mendapat bayaran. Itu kan Ya. perbincangan social welfare, social security di negara manapun yang krisis pasti terjadi. Cuma sayangnya problemnya pada konteks pelaksanaannya itu teknokrasi dan birokratisasi. Nah, itu kalau dipahami dalam kondisi 3 bulan, 4 bulan pandemi sih enggak apa-apa, saya masih bisa itu. Tapi jangan dipermanenkan dan ada kritik bahwa validasi data itu harus di tangan desa itu sendiri. Ya. Gitu. Nah, harus. Ini soal BLT Mas, teknis nih ya. Ya. Sekarang ini musim perencanaan nih. Itu RKP sampai APBD nanti. Kan sudah muncul dari kementerian itu wacana perpanjangan BLT. Ya kan? Nah, kemudian BLT ini kan slotnya ada di bidang darurat kebencanaan. Ya kan? Nah, kira-kira masuk tidak secara logika pikirnya ketika si desa masukkan BLT dalam RKP Des di APBDes ke slot bidang bencana, sementara baru akan dilaksanakan pada 2021 kan. Nah, ini kan seakan-akan si desa ini sudah merencanakan ada bencana tanggap darurat di tahun 2021. Ya. Oke. Di Undang-Undang Desa itu ada satu norma hukum yang jarang dipakai. Tentang kebencanaan. Jadi kewenangan lokal skala desa untuk mengatur dan mengurus kebencanaan. Nah, cuma persoalannya kebencanaan ini kan punya pengetahuan juga tersendiri gitu ya. Apakah dia rawan bencana lain-lain dan semakin puting beliung lah bencana alam. Nah, pemahamannya waktu itu sampai di situ, tidak sampai ke pandemi. Bukan berarti desa semacam berdoa akan mendapatkan bencana, bukan, tetapi memang itu rencana tanggap darurat untuk ke arah depan. Ke arah ke depan nanti desa akan selalu menganggarkan soal bencana itu, Mas. Saya mengambil rasionalisasinya itu di situ. Karena pernah terjadi tahun 2000 berapa ya? 12 atau berapa? Ada desa yang di Pantura, pantai utara Jawa itu kan tenggelam. Ya. Itu pakai di desa nggak ada. Tahun kemarin juga Batu Banjir, sebagian Jawa Barat, Bogor lah itu. Yang disebut desa surga itu loh. Desa surga begitu menteri keluar dari situ kan berapa minggu kemudian terjadi bencana kan. Banjir sampai leher. Jadi desa surga aja bisa kebanjiran. Nah ya ini kan masuk, BLT kan masuk ke bidang 5 itu Mas. Bencana. Nah itu yang menurut saya kurang pas ya. Kok dimasukkan ke situ ya. Nah umpama misalkan sudah masuk ke slot bidang 5 kebencanaan. Kemudian tidak ada bencananya gitu. Misalkan umpama 2021 vaksin ini udah ketemu gitu kan. Ya, ya. Secara teknis kan harus berubah lagi kan gitu. Suatu desa itu sudah memproyeksikan untuk membangun katakanlah pasar atau kios desa. Nah, kemudian ada pandemi dianulir gitu kan. Kemudian 2021 pengen dianya melanjutkan yang tertunda itu kios desa itu. Nah, sementara kalau BLT diakomodir itu kan sudah menyerap 50% dana desa Mas. Ya. 1 tahun ya. Ya, ya.
dengan tertunda lagi dianya. Nah, sehingga dia seperti itu. Saya sekarang akhirnya keputusannya begini, saya tidak mengalokasikan BLT untuk 2021 karena saya sudah menunda pembangunan kios-kios desa. Oke, itu kan alasan pragmatis ya. Ya. Saya khawatir itu akan menjadi perdebatan yang panjang karena berlangsung internal antar akun A, akun B. Saya enggak gitu saya. Alasan saya gini. Desa itu tidak mengalokasikan lagi BLT dalam Musdes karena desanya tidak terdampak oleh COVID. Bisa. Sehingga desa kembali pada perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, di mana kesepakatannya itu terkendala oleh pandemi. Kan begitu caranya. Jadilah dia membangun pasar desa, kios desa, dan sebagainya. Yang nantinya akan dicantumkan sebagai aset desa. Kira-kira begitu kan? Ya. Alternatif kedua, di Permen Desa itu, tentang prioritas dana desa, digunakan untuk penyertaan modal bagi BUMDesa. Nah, di sini kalau uang dari dana desa itu sudah masuk menjadi penyertaan modalnya BUMDesa, itu kewenangan BUMDesa untuk membangun kios, tapi disepakati dalam satu perdes. Ini pengalaman saya, perdes tentang pasar desa. Di dalamnya mengatur pasar desa ini ada yang aset desa, ada yang tidak. Kemudian penyertaan modal yang digunakan oleh BUMDesa itu digunakan untuk membangun kios-kios tertentu. Jadi kios itu nanti akan menjadi bagian dari asetnya BUMDesa dan dikelola oleh BUMDesa. Bukan aset desa lagi. Tapi yang aset desa, ya jadi gini, penyertaan modal nih, masa pandemi ke BUMDesa. Yang sudah dibangun sebelumnya oleh pemerintah desa tadi, itu tetap diakui tanahnya, bangunannya ya, tanahnya pasti juga tanah aset desa misalnya. Lalu ada beberapa kios sudah dibangun, itu ditandai itu menjadi aset desa. Lalu BUMDesa melanjutkan pembangunannya. Ini menggunakan modalnya BUMDesa. Nah, otomatis karena sumbernya dari uangnya BUMDesa, yang sudah terpisahkan dari pemerintah desa, bangunan kiosnya itu menjadi asetnya BUMDesa. Jadi skenario-nya jalan Mas, dua real gitu. Yang pemerintah desa ngurusi ini, BUMDesa ngurusi lewat bangun. Itu terjadi kok di beberapa tempat yang saya dampingi kecil-kecilan. Akhirnya saya buatin perdesnya, siapa yang bertanggung jawab nanti kaitan urusan pengelolaan dan pembangunan kios, lapak, apa yang dikerjakan untuk pendapatan. Jadi masuk ke penyertaan modal BUMDes ya? Iya, betul. Nah, supaya tidak misterius, BUMDesa yang mendapatkan penyertaan modal untuk ngurusi pembangunan kios dalam konteks nanti basis usahanya, itu harus membuat satu pemetaan usaha, jenis-jenis usaha ini yang akan dilakukan. 3 tahun ke depan akan baru bisa berhasil. Pengalaman saya, BUMDesa yang 3 tahun ini, saya ikuti beritanya, awalnya nata kelembagaannya dan seterusnya, itu tidak serta-merta langsung berhasil. 3 tahun itu fase yang pendek. Jadi kepengurusannya juga saya sarankan 6 tahun. Beberapa BUMDesa yang saya latih, saya ajak ngobrol pendamping desa juga, jangan 3 tahun ya, 6 tahun. Kenapa? Setahun mereka baru belajar, 2 tahun memantapkan pembelajarannya, tahun ketiga udah mau tahu diganti lagi. 6 tahun. 6 tahun ya Mas? Berarti satu periodenya kepala desa ya? Ya 6 tahun itu sebenarnya ya bolehlah dianggap itu mendekati pola pemerintahan desa karena dia bisa sinergi dengan Kades ya. Tapi sisi lain sebenarnya karena urusan proyeksi usaha Mas. Tidak ada BUMDesa yang mulai dari awal tuh cepat sekali naik, sekalipun diberi bantuan oleh kementerian. Malah saya saksikan di bantuan-bantuan kementerian itu prakarsanya BUMDesanya rendah gitu ya, sulit ya berkembang. Nanti nunggu bantuan lagi buat proposal lagi. Iya. Susah itu.
Nah, di masa pandemi ini menurut saya advokasinya yaitu selain kita melihat pemerintahan yang populis dan teknokratis ini, masukkan aja di bidang 5, tetapi ada juga di pemberdayaan ya, untuk desa. Jadi pendamping akan mendampingi 2 jalur. Satu jalur pemerintahan, urusan bencana, yang kedua jalur desa. Oke, siap. Ya, ini cocok ini kayaknya. Kalau sekarang kepala desanya, saya nggak dalam rencana saya tidak mengalokasikan BLT. Umpama tahun depan benar-benar diwajibkan, baru saya rombak gitu aja kan. Ya, perubahan Supaya itu cocok saya bilang. Cocok. Saya baca di Ya, tweet, ada Twitternya, cuitan dari Twitter akun Kementerian Desa. Apa itu hashtagnya? Mulai dari desa ya, saya baca di Twitter. Ya. Ada berita di TV yang direspon oleh Kementerian Desa. Penyaluran BLT-DD itu rendah. Gitu kan? Nah, terus disajikanlah report alasan dari Kementerian Desa lewat akunnya. Itu semua tergantung keputusan di musyawarah desa. Ya saya kan nggak tega juga kan, daripada dijudgement oleh pengetahuan modernis dan implementalis gitu ya, saya bantu aja penjelasannya. Saya jawab begini, malah bagus desa itu mengalami pelambatan penyerapan BLT-DD pada tahap sekarang. Karena apa? Musyawarah desa sebagai praksis demokrasi deliberasi mengkoreksi keputusan pusat. Itu bagus, harus diacungi jempol. Artinya keterlambatan BLT-DD penyerapannya itu bukan dosa politik, bukan dosa kebijakan, tapi betul-betul praktek demokrasi bahwa desa itu memang nggak terdampak oleh COVID. Kenapa harus memaksakan membagi uang kepada orang yang nggak terdampak secara ekonomi dan secara politik? Terdampak secara ekonomi, politik kebijakan, dan kesehatan. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya, logika anggaran di tingkatan pusat, provinsi itu yang digunakan. Salah satu indikator pemerintahan itu berjalan atau bekerja sejauh mana dia menyerap anggaran gitu kan.